Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, juga ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang pada hadir pada saat ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala karunia Allah mewujudkan atas kebesarannya dengan segala sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini selalu Allah memberikan izin dan keridhaannya atas kehendaknya kepada kita semua Bapak Ibu, yang mana bisa mengistiqomahkan dalam kata atau ucapan sinau atau belajar bareng-bareng. Ini semua bukti Bapak Ibu bahwa kita sebagai hamba Allah patutlah banyak bersyukur atas segala pertolongan Allah, atas karunia Allah, atas rahmat Allah, juga atas petunjuk-petunjuk Allah, bahwa kita masih diberikan suatu kesempatan untuk selalu dan selalu mengistiqomahkan dalam suatu majelis ini. Mudah-mudahan di dalam majelis ini penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutlah kita dengan ucapkan dengan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Ini semua juga tidak terlepaskan dari segala pada yang disuruh teladankan oleh Rasulullah kepada semua umatnya. Sepatutlah kita selalu menghaturkan salam dan sholawatnya kepadanya, yang mana harapan kita semua Bapak Ibu yang sama hadir adalah atas syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman semuslim, juga saudara-saudaraku yang di luar sana, yang mana pada saat mengikuti akan ngaji atau sinau bareng-bareng bersama Mbak Geng ini, ayo kita selalu tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, agar di dalam perjalanan hidup ini, dalam arti penghambaan diri kepada Allah, benar-benar dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita meneliti daripada setiap hamba Allah atau diri kita semua sebagai insan atau sebagai manusia, yang mana telah dilengkapi dengan secara zahir dan batin, kesemuanya ini selalu dalam aturan-aturan Allah.
Ada yang mengikuti diperbolehkan atas perintahnya, dan yang kedua harus menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun secara dohir dan batin. Bapak Ibu, kalau secara dohir kita harus dengan cara bagaimana untuk pembersihan diri, ya kita harus menjaga dari indrawi kita ini, mungkin telinga kita, mungkin mata kita, ya pokoknya yang secara basariah ini kita jaga. Ibarat contoh, kalau kita mau melakukan suatu sholat, atau itu sholat wajib atau sholat sunnah, pasti kita ngawali dengan cara berwudu. Nah inilah suatu contoh bahwa yang secara basariah ini dibersihkan dengan cara berwudu ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau najis-najis yang ada di diri badan kita ini. Ya, makanya kita diawali dengan muka kita dibasuh dengan air, ya, terus tangan, ya, terus kaki. Kenapa seperti ini? Ini dicontohkan secara bahasa syariatnya oleh Rasulullah, karena banyak sekali di dalam basariah ini banyak suatu noda-noda. Kalau secara dohir, ya kita sering mungkin yang banyak najis ya itu kan kadang tangan ya atau kaki. Tapi kenapa muka ini juga dibasuh? Berarti kalau kita mengambil suatu hakikatnya, kenapa dibasuh? Mungkin mulut kita ini kotor yang dimakan, ya, barang-barang yang subat atau yang haram. Juga mata ini sering untuk melihat yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ini kan menjadi untuk perlu disucikan atau haram, disucikan atau dibersihkan dari najis-najis ini. Kalau secara hakikatnya berarti mata, hidung, kepala, telinga dan mulut harus dibersihkan secara lahir. Tangan sering kadang untuk berbuat mungkin kesalahan, dosa, maksiat, ya kita bersihkan. Kaki untuk melangkah ke jalan-jalan yang menjadi bukan ridho Allah, ya kita bersihkan. Caranya dengan istilahnya kita mau masuk ke sholat, berarti harus melalui penyucian dengan wudu. Nah ini secara dohir. Bagaimana dengan yang batin? Karena yang batin adalah latifah. Jadi kalau boleh ini istilahnya jiwa kita kan ada namanya jiwa. Nah, jiwa yang pernah dulu bagian sampaikan ya sebelumnya, dalam diri yang batin ini ada akal, ada nafsu, ya, ada hati, ya. Dari hal-hal ini juga ada ruh, ya. Di sini kan perlu, makanya bagaimana caranya kita mengenali dan mengetahui yang dohir sudah dibersihkan dengan cara berwudu kalau umpama mau sholat. Dan sekarang kan sholat itu adalah bukti nyata, ya, sholat syariahnya ya, yang sering kita 5 waktu kita kerjakan, itu membuktikan untuk kita dalam pengabdian diri beribadat kepada Allah secara madho atau secara ghairu madhonya. Nah, di situ adalah tanda bahwa kita masuk kepada lembah kesucian, menghadap yang maha suci. Jadi kalau kita ibaratnya kita ambil gambar ya Bapak Ibu, kalau kita menghadap kepada seorang pejabat istilahnya, atau kita pakai pakaian yang kotor,
Kan ini nggak nyaman sekali walaupun diterima. Kurang pas. Akhirnya kita pakaian yang kotor ini harus diganti yang baik. Nah ini cara penyucian. Diri kita mau menghadap kepada Allah dalam artian melakukan sholat ibadah. Ya, ibadah sholat itu yang secara bahasa syariatnya kita perlu wudhu dulu agar kita masuk untuk beribadah menghadap kepada yang maha suci. Disinilah perlunya Bapak Ibu, makanya yang batin juga perlu dibersihkan, harus dicuci. Ya kalau boleh kata ibarat adalah bagaimana kita bisanya. Ini adalah kewajiban yang sangat betul-betul bagi setiap hamba Allah atau setiap manusia, yaitu tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nafas, atau dalam arti penyucian jiwa. Nah, ini berarti kan menyangkut yang batinia. Kalau penyucian jiwa ini berarti menyangkut hal-hal yang latifah yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi ambil temalah kita tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa atau menyucikan jiwa. Ini adalah sangat perlu, sangat penting. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas? Kalau boleh bagian untuk berbagi, tazkiyatun nafas itu merupakan suatu tujuan pokok bagi setiap hamba Allah atau setiap seseorang atau setiap manusia, apalagi bagi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ini malah sangat penting sekali dalam artian beriman kepada Allah, dalam wujud penghambaan diri kepada Allah. Takwa Allah ini sangat wajib dan sangat penting. Karena apa? Dari suatu kewajiban diri untuk mengetahui dalam tujuan pokok kita adalah untuk menyucikan jiwa, adalah serta-merta juga menjadi penentu salah satu dalam bahasa selamat atau tidaknya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu, makanya saat pengkajian ini kita berbagi, mudah-mudahan kesemuanya Bapak Ibu yang sama hadir ya, atau saudaraku yang di luar sana, nanti bisa untuk menjadi kajian dan renungan diri dalam saat ini, apa yang mungkin bisa kita sinau bareng-bareng ini. Jadi kata, kalau kita boleh mengambil kalimat atau perkata ya, kata tazkiyah itu bisa berarti penyucian atau tahir atau tatahir ya, atau pertumbuhan yang sering disebut an-numuh ya. Jadi tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa itu adalah menyucikan jiwa atau tatahur dari segala penyakit hati, penyakit kolbun, kotor-kotoran hati. Jangan sampai kita ini tertutup oleh kotor-kotoran hati yang akhirnya menjadi suatu cacat dalam arti kalimat di dalam batinnya kita.
Ya, jangan sampai lah dan cacat, jangan sampai dan cacat kalau bisa ya ini. Tapi ya sangat sulit, ini perlu perjuangan ekstra, perlu mujahada yang sangat benar-benar sungguh. Lalu ya bagaimana mengaktualisasikan, ya, bagaimana mengaktualisasikan atau bahasa tahakkuk dalam kesucian itu di dalam kehidupan sehari-hari, dan bisakah untuk menghiasi jiwa yang suci itu atau takholuk dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Contoh dah kita ambil ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana ya, ada tadi sebutan dalam artian berarti penyucian itu at-tatwir ya, atau pertumbuhan dalam artian nama an-nuwuh ya, an-numuh. Terus dalam menyucikan jiwa tatahur. Jadi ada sebutannya begitu. Bagaimana mengaktualisasikan tahakkuk di dalam ini, dalam kesucian itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menerjemahkan di dalam muamalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dan horizontal, ya, secara kepada Allah juga kepada sesama manusia. Berarti menghiasi jiwa yang suci atau disebut juga takoluk dengan cara apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Contohnya kita sabar, ya, kita ciptakan rasa kasih sayang, kita dermawan, kita adil. Ya, ini sifat-sifat Allah di Asmaul Husna. Ya, ini kita perlu sangat. Jadi ayo hiasi pada diri kita dengan sifat-sifat Allah. Jangan sebaliknya menjadi sifat-sifat lawannya Allah. Jadi sifat-sifat lawannya Allah ya Pak, ya iblis, ya setan, ya jin itu sifatnya yang jelek-jelek. Nah, disitulah Bapak Ibu perlunya kita ini memahami agar hidup kita menerjemahkan segala muamalah kita secara lahir dan batin. Berarti perlu yang sangat benar-benar berarti adalah cara penyucian dohir dan batin. Nah, ini pasti dengan cara ada tahap prosesinya Bu, instan tidak bisa manusia Bu, ya, kesemuanya manusia tidak bisa instan. Pasti sedikit demi sedikit secara yang dohir dan batin ini biar dilatih, diriadoi untuk mensucikan. Perbanyaklah kita ambil wudhu. Setiap kita ambil wudhu berarti kita sering menyucikan dari kotor-kotoran, najis-najis yang ada menempel di diri kita, badaniah ini. Juga dalam pengertian pemahaman lebih dalam adalah kita bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan yang mudarat atau dalam suatu kemaksiatan. Bapak Ibu, benar ini, seringlah ambil wudhu ataupun menjaga wudhu, ya, menjaga wudhu keseharian. Najis, ada kotoran, maaf, mungkin kita keluar yang dari badan kita atau kena barang yang lain, kita ambil wudhu, dilatih. Terus yang dalam dihiasi dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, tadi yang Bageng paparkan sifat sabar, sifat belas kasih sesama, sifat kepedulian, ya, sifat bijaksana, sifat adil, ya, sifat dermawan. Banyaklah yang kalau kita ketahui di Asmaul Husna kan banyak gitu. Nah, disitulah makanya ayo kita perlu benar-benar dengan suatu perjuangan untuk menyucikan jiwa kita agar jiwa kita ini tenang damai di dalam kehidupan ini, dan kita bila kembali kepada hadirat Allah dengan lapang hati, dengan lapang
dada dengan jiwa yang tenang. Kan sudah di dalam ayatnya juga ada ya ayatuhan nafsul mutmainnah, dipanggillah kita kalau kita sudah sering mau mensucikan jiwa. Makanya di situ ada qad aflaha man tazakka. Sangat beruntunglah bagi orang-orang hamba-hambaku yang selalu mensucikan jiwanya. Juga diterangkan, diketengahkan oleh Allah di dalam suatu kitab suci Al-Quran. Coba kita mengambil di salah satu surat Yunus ya. Coba kita ambil di surat Yunus ini ayat 57 Bapak Ibu ya. Nanti dicermati ya. Seperti biasa Bageng untuk membacakan ayat yang tertera di dalam surat Yunus ayat 57. Qallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatu min rabbikum. Ini kan ada di ayat 57 surat Yunus. Coba kita ambil pengertian artinya. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Jelas ya kata Allah, hai manusia, oja'atku mau'idatu min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepadamu ya, pelajaran dari Tuhanmu atau Rabb kalian. Nah, ini apa pelajarannya dari Allah? Pasti Allah memberikan suatu bimbingan atau dengan petunjuk-petunjuknya. Contoh pelajarannya itu kalau kita ingin memahami, kita menengok, kita lihat dengan kinerjanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabiullah Muhammad adalah sebagai utusan Allah, menjadi Rasul Allah untuk bukan punya misi dan visinya, yaitu dia menyampaikan wahyu satu, kedua membangun akhlak manusia. Jadi disitulah tidakkah Rasulullah memberikan contoh-contoh yang banyak. Nah, kalau kita ingin lebih yang apa yang disebutkan oleh Allah, yaitu suatu pelajaran dari Rabb kita, ya kita kembali kepada Al-Quran. Seringlah baca Al-Quran, cermati akan Al-Quran, hayati akan Al-Quran, dan pelajari akan Al-Quran, terjemahkan di dalam kehidupan ini dengan akhlak Al-Quran. Itulah Rasulullah, maka kita patut sebagai umatnya. Kalau kita beragama Islam, mengikuti dengan cara pengajarannya Allah, yang diberikan pelajaran, berarti kita tahu kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah wujud yang secara samawi, ini adalah wahyu Allah yang dibawa Rasulullah. Nah, di sini perlunya Bapak Ibu, makanya kita harus berpedoman kepada Al-Quran, ya. Jangan berpegang kepada yang lainnya. Gak percaya, teruskan ayatnya, ya di situ. Kalau kita berpegang kepada itu di ayat Yunus ini, makanya situ disambung dalam ayatnya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, wasifa'ul lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jelas kan? Dan penyembuh. Nah, berarti Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit
hamba atau yang berada di dalam dadanya. Ya, berarti dalam dada ini apa? Kan ada nafsu-nafsu yang kotor di dalam diri, ada hati, ada jiwa namanya. Berarti bisa Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, atau sebagai obat diri kita. Kalau kita benar-benar mengimani kepada Al-Quran, mengimani bahwa itu wahyu Allah, mengimani itu bahwa kalam Allah yang mana oleh Rasulullah telah disampaikan kepada semua umatnya. Jadi kita tidak bisa keluar dari koridor Al-Quran, kita akan menjadi rusak. Benar ini Bapak Ibu, ya. Sampai ada suatu hadis, bila mana di antara kalian ada suatu perdebatan satu sama lain, ayo kembali kepada Al-Quran. Tidakkah seperti itu? Ada hadis seperti itu. Nah, ini nyata bahwa Al-Quran adalah bisa menjadi suatu obat bagi kita yang mana hati kita keras, hati kita membatu, ya, nafsu-nafsu kita yang kotor. Ini bisa kalau kita sering untuk mengkaji dan membaca Al-Quran, mendalami akan Al-Quran, ini hati akan menjadi tenang. Karena banyak petua, penasehat. Jadi makanya Al-Quran juga nasihat, makanya din itu agama, ya. Jadi nasihat. Nah, din agama itu aturan. Aturan itu mana? Ya Al-Quran itu Bapak Ibu. Jadi Al-Quran kalau kita benar-benar mendalami, menghayati, makanya Rasulullah adalah ada sebutan yang sangat mulia, dia adalah berakhlak Al-Quran. Inilah, kita sebagai umatnya, kita sebagai orang muslim, ya kita harus mengikuti kepada ada pegangan kita adalah Al-Quran. Wasifa'u lima fi sudur. Nah, tadi yang jelas, dan bisa menjadikan obat atau penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada kita semua. Jadi ujub, ya, sombong, takabur, ya, itu ria, dengki, iri, hasud dan segalanya, kebencian atau ya adu domba atau fitnah atau ghibah, semua bisa ini akan disembuhkan dengan cara kita mendalami akan Al-Quran. Karena Al-Quran nyata, mulai Rasulullah menerima Al-Quran sampai saat ini tidak bisa satu orang pun yang merubah Al-Quran. Karena ini bukti nyata kalau kitab yang lain bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia, tapi Al-Quran tidak bisa, karena banyak yang sudah hafiz di dalam Al-Quran. Oleh sahabat Rasulullah hafiz, sampai sekarang banyak ya anak-anak kita yang belajar hafiz. Tolong belajar hafizin Quran, ya, itu sangat mulia, bisa mensyafaati hidup kita Al-Quran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo belajar, kita hafalin Quran. Setelah dihafali Al-Quran, kita pelajari makna-makna Al-Quran, baru diterjemahkan penghayatannya Al-Quran. Menjadilah tuntunan pedoman kita menjadi seperti Rasulullah, berakhlak karimah dengan akhlak Al-Quran. Ya, di situ wahuda, buka Al-Quran sebagai petunjuk kita. Coba kalau kita mau berbuat jelek, ada di situ diingatkan di Al-Quran. Ya, kalau minta tolong jangan minta kepada jin, kepada setan, ya, atau kepada iblis, minta tolong langsung iya karena butuh wa iya karena stain. Minta tolongnya kepada siapa? Wa iya karena stain. Allahu Somad, bergantung diri kepada Allah. Ini nyata Bapak Ibu. Nah, kalau kita percaya tadi, pikiran kita lagi ada masalah, ada hal, nggak usah lari kemana-mana, lari aja langsung kita sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong pada Allah. Ya. Sudahkah jelas? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan pun siapa makhluk Allah kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah buktinya
Makanya Al-Quran bisa menjadi suatu petunjuk, serta apa, warohmah, bisa merahmati, yaitu bagi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Nah, disitulah Bapak Ibu, makanya perlunya kita untuk salah satu untuk melaksanakan penyucian jiwa ini, agar kita benar-benar jiwa kita jauh dari suatu kekotoran. Tidakkah kalau kita mengingat atau menengok dari apa yang dikatakan Ibnu Abbas, coba Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata begini Bapak Ibu, dominallahu limani taba'al Qur'an alla yadilu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang mengikuti ajaran Al-Quran bahwa dia atau mereka tidak tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Nah, ini jelas ya. Maka di situ akhirnya si Ibnu Abbas membaca salah satu ayatnya, yaitu tsumma tala famanittaba'ahu hudaya fala yadilu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, yaitu Al-Quran, ia atau mereka tidak sesat dan tidak celaka. Demikian Bapak Ibu yang bisa mana daging berbagi, mudah-mudahan ayo kita kembali berpedoman kepada Al-Quran. Siapapun yang keluar dari koridor Al-Quran, tidak ada suatu jaminan di dalam dirinya, pasti akan menemui salah satu terdampar di dalam suatu kesalahan atau kesesatan. Ini nyata karena Rasulullah adalah akhlak-akhlak Al-Quran. Demikian, ada kurang lebihnya, bagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur